Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahibul ma'ali Syekh Bahauddin hafidhahullahu ta'ala wa ya ma'asyiral muslimin wal muslimat al-fudhala al-ahibba a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Nurahibu bi khuduri Syekh bikulli sururin. Falidhalik nakulu syukran jazilan ila Syekh wa zumalaihi ala awqatikum ala khudurikum ala juhudikum hatta fi hadhihi al-lailah ijtama'na li ada'i salatil isya wa salatit tarawih wal an linudarisa ba'dal ahadis au ayati minal Qur'anil Karim wa bil khusus lina'lam ba'dal ahbar al jadid min biladil anbiya au min bilad Syam yakni biladi wulida al imam asy-Syafi'i yakni Gaza Palestin wa nad'u ila Allah asa ayyubarikallahu lana wa lakum fi hadhil a'mal wa insyaallah nahnu fi aunillahi ta'ala azza wa jal. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu kesiapan malam hari ini, izinkan yang pertama kami mengucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum kepada Syekh dan rombongan. Terima kasih atas waktunya, atas tenaganya bisa hadir di Masjid Baitus Sakinah yang sederhana ini, dan semoga menjadi berkah untuk masjid, untuk jamaah, untuk lingkungan, dan untuk siapa saja yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Dan kepada juga jamaah semuanya yang hadir kami ucapkan terima kasih. Mari malam hari ini kita mendengarkan nasihat, tausiah, dan juga insya Allah informasi-informasi terkini yang berkaitan dengan Palestina. Dan insya Allah nanti kita juga bisa memberikan infak, donasi, sedekah kita untuk orang-orang yang ada di Palestina. Seberapapun sangat bermanfaat. Bahkan ada istilah yang sangat menusuk hati sekali. Ada kata-kata, apakah puasanya orang-orang yang ada di Palestina, di Gaza itu sah? Kenapa demikian? Mereka tidak sahur dan mereka juga tidak berbuka. Sah enggak kira-kira? Tapi yang dibalik itu adalah bagaimana perhatian kita kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Itu yang terpenting. Oleh karena itu semoga donasi yang kita berikan malam hari ini akan sedikit membantu mereka, dan tentunya akan meningkatkan, akan memberikan berkah untuk Masjid Baitus Sakinah kita tercinta ini. Sudah siap Ustaz ya? Sudah siap Ustaz? Baik, untuk malam hari ini kita akan mendengarkan tausiah, mendengarkan kajian dan nasihat dari Syekh yang insyaallah akan dipandu oleh Ustadz Indra. Beliau ini dari Bandung, ada 2 orang dari Bandung. Kemudian bersama Syekh 3 orang, yang lain rombongan dari Kendal. Alaihi falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Demikian dari saya, terima kasih. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cek, iya. Nabda insyaallah. Siap, Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوكم ومحبكم بهاء الدين محاسن من فلسطين من قطاع غزة المحاصر، نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لأداء صلاة العشاء والتراويح في جماعة وأن أنعم علي أن أكون بين أيديكم في هذه الليلة وهذا الشهر الفضيل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniai kita bisa melaksanakan salat berjamaah, salat isya berjamaah dan salat tarawih berjamaah di masjid yang mulia ini. في هذا الشهر الكريم وهذه الأيام المباركة لا صوت يعلو على صوت القضية الفلسطينية ولا حديث أعظم من أن نتحدث عن تلك القضية المرتبطة بالمسجد الأقصى ومسرى نبينا صلى الله عليه وسلم. Beliau adalah Syekh Bahauddin dari jalur Gaza dan saat ini bermukim di Jordan, dan beliau tadi ingin menyampaikan bahwa tidak ada pembahasan yang lebih penting, tidak ada pembicaraan yang lebih penting kecuali pembicaraan tentang saudara kita di Palestina. Kenapa? Karena Palestina adalah sebuah isu, sebuah permasalahan yang harus kita terus ceritakan, di mana pembahasan Palestina itu berkaitan dengan sebuah masjid, yaitu Masjidil Aqsa. Dan juga Palestina juga berkaitan dengan tempatnya Nabi kita di Isra dan di Mi'rajkan ke Sidratul Muntaha. هذا المسجد المبارك الذي هو أساس هذا النزاع ولأجله بذلت تلك الدماء وتلك الأرواح. المسجد المبارك الذي أسرى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعرج منه إلى السماوات العلى، وفيه صلى الله عليه وسلم أما بجميع الأنبياء التي من معاني هذا الحدث وهذه الإمامة بجميع الأنبياء أن هذا المسجد هو لجميع المسلمين حتى قيام الساعة، وأن الدين الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة ولهذا الناس ولهؤلاء الناس هو دين الإسلام فقط. Nah, berikutnya adalah tentang pengorbanan, tentang perjuangan, ya. Palestina pasti berkaitan dengan yang namanya Masjidil Aqsa. Dengan Masjidil Aqsa, dengan hadirnya Masjidil Aqsa, dengan kondisi Masjidil Aqsa saat ini, ya, itu banyak perjuangan dan pertumpahan darah, ya, di mana saudara-saudara kita di sana terus berjuang, terus mempertahankan tanah yang Allah muliakan. Dan perlu kita ketahui bersama dan perlu kita azamkan bersama bahwa Masjidil Aqsa adalah miliknya kaum muslimin. Sampai kapan? Sampai datangnya Allah panggil kita semua, dan itulah milik kita semua. Kenapa? Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik, kita sama-sama mengetahui ayat Al-Qur'annya sudah sangat jelas bahwa Nabi Muhammad di Isra dan Mi'rajkan di mana nih? Masjidil Aqsa. Kemana? Ke langit yang mulia gitu ya. Untuk mendapatkan apa? Perintah ibadah sholat. Nah, maka masjid ini milik kita, betul?
أجل هذا المسجد وإعلاء لراية الله وراية الإسلام حدث ما حدث في غزة في 7 أكتوبر، وقوبل أهلنا في غزة بالعدوان وبالحصار وبالقصف والتدمير وتقتيل الأطفال والنساء. أما الآن فنحن في شهر رمضان المبارك، وهذا الشهر نتقلب فيه بحمد الله سبحانه وتعالى بنعم كثيرة من فطور وسحور وصلاة وتعبد لله سبحانه وتعالى. أما أهلنا في غزة فقد حرموا في هذا الشهر الكريم من هذه النعم. Bapak, Ibu, jamaah rahimakumullah, bahwa Palestina, saudara kita di sana, khususnya yang ada di Gaza, sampai detik ini tetap bertahan, tetap berjuang tanpa surut ke belakang. Artinya apa? Tidak pernah mau menyerah untuk menyerahkan tanah yang Allah muliakan ini. Karena apa? Mereka berjuang, bertahan, mengorbankan jiwa dan raganya untuk apa? Untuk kemuliaan Masjidil Aqsa. Pada hakikatnya, mereka berjuang di sana itu bukan hanya untuk diri mereka, tapi untuk kita semua kaum muslim yang ada di dunia. Ya. Nah, beliau juga ingin menceritakan bahwa kita saat ini alhamdulillah bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Betul, Ibu? Betul, Bapak? Alhamdulillah. Sekarang hari keberapa Ramadannya? Ada yang 17, ada yang 16. Ya, kurang lebih begitu. Ada antara-antara kalau di kita ya. Nah, mereka pun sama berpuasa di sana. Mereka pun berharap menikmati Ramadan seperti apa yang kita ada di Indonesia ini. Ya, bisa berbuka puasa, bisa sahur bersama seperti itu. Namun sayangnya mereka berpuasa tanpa menikmati hidangan berbuka puasa. Mereka sahur tapi tanpa adanya makanan santap sahurnya. Ya. Nah, itulah kenikmatan yang kita rasakan di Indonesia, di daerah Temanggung ini, di Masjid As-Sakinah ini ya. Itu tidak bisa dirasakan oleh saudara kita di Palestina, khususnya di mana? Di Gaza. Seperti itu. في غزة أيها الإخوة الكرام مجاعة حقيقية، أطفال ونساء يموتون جوعا ويمرضون بسبب سوء التغذية، والوالد يخرج للبحث عن الطعام فلا يجد شيئا بل يستهدفونه رغما من ذلك، فإما أن يرجع إليهم جثة وإما أن يرجع فيجدهم قد قصفوا بيته وقتلوا أهله. Ya, Bapak, Ibu, jamaah rahimakumullah, anak-anak di Palestina saat ini banyak yang meninggal bukan karena hanya perang ya, bukan hanya mereka ditargetkan oleh Israel, tidak. Tapi mereka-mereka yang saat ini masih hidup pun saat ini mengalami kelaparan yang begitu dahsyatnya. Kenapa? Karena kondisi Gaza saat ini tuh masih terblokade. Artinya Gaza itu sebuah provinsi dari Palestina yang dibuat tembok setinggi 12-20 meter ke atas. Artinya orang-orang di sana tidak bisa kabur kemana-mana, hanya mendapatkan bantuan-bantuan yang masuk melalui pintu Rafah. Nah, tadi beliau menyampaikan seperti ini, bahwa anak-anak di sana mengalami kelaparan yang begitu dahsyatnya. Bahkan anak-anak kita di sana, adik-adik kita di sana, itu mengalami yang namanya gizi buruk. Kalau gizi buruk, untuk memperbaiki gizinya itu butuh suplemen, butuh gizi yang memadai. Betul? Betul Bapak? Betul Ibu? Nah, namun sayangnya hal tersebut tidak mereka bisa dapatkan ya. Kenapa? Karena kesulitan bahan pokok dan bahan pangan yang bergizi di sana. Berikutnya, saya juga ingin menyampaikan bahwa kondisi ini ya, bahkan ada seorang ayah berniat mencari makanan atau bahkan mencari takjil kalau kita mah ya di Indonesia. Keluar dari rumahnya, berpamitan kepada anak-anaknya, "Nak,
Bapak ingin cari makanan dulu buat buka puasa. Walaupun memang harga di luar sana mahal, tapi seorang ayah ini berusaha untuk mencarikan makanan untuk anak-anaknya. Namun apa yang terjadi? Sang ayah ternyata sudah ditarget oleh Israel dengan pesawat drone-nya. Akhirnya sang ayah meninggal di tengah jalan. Yang harapan anak-anaknya adalah sang ayah membawa makanan, membawa buat takjilnya gitu ya. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tetangganya membawa jenazah sang ayah. Atau sebaliknya, sang ayah ketika pulang, anak-anaknya sudah tidak ada. Bukan karena anak-anaknya sedang bermain, bukan. Tapi ternyata anak-anaknya sudah ditarget oleh Israel dan rumahnya hancur, tidak berbentuk. Dan itulah yang harus kita ketahui bersama bahwa perjuangan Palestina, perjuangan orang-orang Gaza itu luar biasa. Nanti kita akan lihat videonya bagaimana kondisi Gaza sampai detik ini. Nah. لقد قدموا لله سبحانه وتعالى وما زالوا يقدمون. قدموا لأجل شرف هذه الأمة ودفاعا عن مقدساتها منذ بداية الحرب أكثر من 30,000 شهيد وأكثر من 70,000 إصابة وقريب 10,000 هم ما زالوا تحت الأنقاض وتحت الركام، بل نزح أيضا أكثر من 1,900,000 من أهل غزة دمرت بيوتهم وتشردوا وهم الآن في الشوارع والمخيمات. Dan inilah sebuah perjuangan untuk apa? Untuk mempertahankan tanah yang mereka ingin merdekakan, yaitu Palestina. Dan mereka juga mempertahankan masjid yang Allah muliakan, yaitu Masjidil Aqsa, di mana masjid ini adalah kiblat pertama kita sebelum kita berpindah kiblatnya kemana? Ke Masjidil Haram, seperti itu ya. Jadi dari ke Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, seperti itu. Nah, beliau ingin bercerita juga barusan ya, bahwa kondisinya adalah perjuangan ini tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah mundur bagi mereka. Walaupun jiwa raga mereka harus menjadi sasarannya ya. Kenapa? Pada dasarnya, pada hakikatnya perjuangan mereka itu bukan hanya untuk diri mereka, bukan hanya untuk kepentingan mereka, tidak. Tapi sesungguhnya untuk perjuangan ini adalah untuk kemuliaan muslimin di dunia, kemuliaan Masjidil Aqsa ya. Maka tidak ada salahnya dan bahkan bisa menjadi fardu ain bagi kita untuk membantu Palestina. لقد استهدف هذا الاحتلال عليه من الله ما يستحق. مصابيهم واستهدفوا الجرحى واستهدفوا مستشفياتهم ولم يتركوا شيئا، استهدفوا حتى المدارس وحتى المساجد، بل استهدفوا الصحفيين والأطباء والمسعفين والمنقذين، لم يتركوا أحدا إلا وقد استهدفوه وقتلوه وآذوه. Nah, Bapak Ibu, lebih dari korban yang saat ini terhitung ya, lebih dari 30.000 jiwa, mungkin sekarang sudah sampai ke 32.000 gitu ya. Angka tersebut terus bertambah ya, itu yang syahid. Dan lebih dari 70.000 jiwa saat ini menjadi korban luka ringan dan luka berat. Dan lebih dari 1,9 juta jiwa mereka harus terusir ya dari rumahnya dan harus mengungsi. Dan Israel itu menyerang dan menghantam semua apa yang ada di dalam Palestina tanpa terkecuali. Termasuk di dalamnya apa? Rumah sakit. Rumah sakit dihancurkan ya. Dan di dalam rumah sakit kan banyak orang yang sedang berobat, dirawat, tapi kondisinya apa? Dihancurkan. Nah, mereka juga menyerang apa? Berbagai macam profesi. Di antaranya adalah tenaga medis, ya. Juga siapa? Para jurnalis. Jurnalis kan harusnya menyampaikan informasi sebenar-benarnya ya, Bapak Ibu. Namun mereka menjadi target juga seperti itu. Dan mereka juga menyerang anak dan para perempuan di sana. Nah. وهذا الاحتلال
أعلن منذ اليوم الأول حربه على الإسلام والمسلمين. هذه الحرب أيها الإخوة ليست حربا على أرض أو عرب، وإنما هي حرب على الإسلام والمسلمين. ولهذا فإنهم يستهدفون بيوت الله ومساجد المسلمين. دمروا في غزة أكثر من 1000 مسجد، وهم الآن يصلون صلوات التراويح والصلوات الخمس في الشوارع بجانب هذه المساجد المدمرة. Ya, dari awal perang ini terjadi, dari 7 Oktober lalu, Israel sudah menginformasikan ke dunia bahwa perang ini adalah perang agama, walaupun tidak terucap ya, seperti itu. Tapi yang mereka sampaikan apa? Faktanya apa? Apa buktinya? Buktinya adalah lebih dari 1000 masjid diserang oleh Israel dan hancur tanpa berbentuk. Ya, sampai detik ini masyarakat Palestina yang masih hidup melaksanakan sholat wajibnya mereka di masjid-masjid, bukan di dalam masjid tapi di samping masjid yang sudah hancur. Mereka melaksanakan sholat tarawih pun di masjid yang sudah hancur. Ya. Dan harapannya apa? Harapannya mereka tuh cuma ingin bisa hidup normal seperti kita, bisa melaksanakan berbagai macam ibadahnya dan kegiatannya. Nah, maka Bapak, Ibu, yuk sama-sama kita hidupkan kembali, kita berikan lagi harapan untuk mereka hidup dan terus berjuang, dan kita harus bersyukur masih ada saudara kita di sana terus berjuang mempertahankan Palestina. فإذا علمنا أيها الإخوة أنها حرب على الإسلام والمسلمين، كان لزاما على كل المسلمين أن يشاركوا في نصرة المسجد الأقصى، وأن يشاركوا في نصرة إخوانهم والدفاع عن دمائهم. Maka jika kita sudah ketahui bersama bahwa perang ini adalah perang agama, bukan hanya sebatas kemanusiaan gitu ya, maka dari itu tidak ada salahnya bagi kita, bahkan bisa menjadi fardu ain bagi kita untuk apa? Untuk membantu Palestina di sana, ya. Karena apa? Ini sudah sangat jelas. Buktinya sangat jelas bahwa pembantaian kepada kaum muslimin itu sama saja membantai agama kita, kaum muslimin di seluruh dunia, ya. Maka dari itu, yuk sama-sama kita bisa bantu dengan berbagai macam bentuk. Nah, di antara bentuk bantuan yang bisa kita berikan, nanti Syekh Bahauddin akan menjelaskannya. أول ما يمكن للمسلمين أن يفعلوه هو أن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ويكثروا من الأعمال الصالحة، وأن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، فإن من فعل ذلك موعود بالنصر والتمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. Yang pertama untuk membantu membebaskan Palestina dan Al-Aqsa adalah wajib bagi kita semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Menjalankan seluruh amalan solehnya kita yang Allah perintahkan. Kenapa? Jika kata Allah ya dalam Al-Qur'an cukup jelas sekali bahwa apabila kita melaksanakan ibadah, melaksanakan amalan soleh, maka janjinya Allah apa? Allah akan berikan kemenangan itu dan secepat-cepatnya insya Allah. Siap kita terus menjaga amal soleh kita? Siap melaksanakan ibadah soleh kita? Insya Allah. وأيضا من نصرة إخواننا أن ننقل ما يحدث عندهم، وأن نوصل صوتهم، وأن نفضح ذلك الاحتلال الذي طالما يحاول التستر على جرائمه وأفعاله. Nah, tadi saya ingin melanjutkan yang pertama tadi, di antara amalan yang harus kita lakukan adalah tadi Syekh menyampaikan tentang wajib kita terus bersatu padu, jangan bercerai-berai, karena itu sudah jelas dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Yang kedua tadi kata Syekh, yuk sama-sama terus kita bersuara. Ya, kalau bersuara artinya jangan sampai kita itu diam, hanya tertunduk diam saja, tidak. Tapi kita juga sampaikan ke anak kita, ke saudara kita, ke tetangga kita, hei, masih ada loh saudara kita di Palestina sana terjajah. Karena apa? Karena Israel mengerahkan segala bentuk kekuatannya untuk apa? Untuk membungkamkan kita, termasuk di mana? Di media sosial kita.
Kalau kita posting tentang Palestina kadang-kadang suka dihilangkan. Betul akun kita, sering ya kayak gitu. Nah maka dari itu lisan kita tidak bisa diatur. Maka kita atur untuk bisa terus menyuarakan Palestina. Siap? Siap. وأيضا من نصرتهم أن ندعمهم بما استطعنا من دعم فإن الله سبحانه وتعالى يقول وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم فالجهاد جهاد نفس ومال وأهلنا في غزة يجاهدون بأنفسهم ويدافعون بأرواحهم أما نحن باقي المسلمين فعلينا أن نجاهد بأموالنا. Nah berikutnya adalah bagaimana kita bisa berjihad juga gitu ya. Amalan berikutnya adalah berjihad. Lah berjihadnya ini seperti apa? Berjuangnya ini seperti apa? Kata Syekh tadi menyampaikan bentuk jihad ya ada dua macam. Yang pertama itu jihad dengan jiwa dan raga gitu ya. Yang kedua adalah jihad dengan mal atau dengan harta kita. Nah, jihad dengan jiwa dan raga sudah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan oleh saudara kita yang ada di Palestina sana. Betul? Kalaupun kita belum mampu berjihad dengan jiwa dan raga kita, maka ada pilihan lain ya. Dalam Al-Qur'an sudah sangat jelas wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Nah, pilihan berikutnya adalah bisa dengan harta kita. Dan kalau jihad dengan jiwa dan raga sudah dilakukan oleh orang Palestina, maka seluruh kaum muslimin yang tidak ada di Palestina bisa berjihad dengan hartanya. Seperti itu. وأيضا من نصرتهم أن ندعو لهم في قيامنا وصلاتنا وأن نتحرى الأوقات المستجابة للدعاء مثل الإفطار فإن الدعاء هو سلاح المؤمن. Berikutnya adalah jangan sampai lisan kita tidak pernah mendoakan Palestina. Nah wajib bagi kita yuk sama-sama kita terus lisankan kita dengan doa ya. Langitkan doa kita tentang Palestina. Palestina insya Allah dalam doa kita. Terkhusus di waktu-waktu yang mustajab. Di antaranya adalah doa ketika waktu iftar, waktu berbuka puasa. Dan mudah-mudahan di antara doa kita dan pastilah Allah akan mendengar doa kita dan Allah ijabah, amin. Mudah-mudahan Palestina merdeka, amin. وأيضا من نصرتهم وهذه مهمة الآباء أن يربوا أبناء وينشئوا جيلا يحب المسجد الأقصى ويدافع عنه. Berikutnya adalah bagi orang tua khususnya, bagi para ayah dan ibunda yuk sama-sama kita ajak anak-anak kita terus memahami bagaimana permasalahan yang ada di dunia Islam umumnya, khususnya yang ada di Palestina dan Al-Aqsa. Kenapa? Dengan kita mendidik mereka memahami tentang permasalahan ini, insya Allah mungkin saja usia kita terbatas ya. Besok mungkin kita sudah tidak ada di dunia, tapi percayalah amalan untuk mendidik anak-anak kita ini akan menjadi amalan jariah kita, amin. Nah insya Allah suatu saat nanti Palestina bisa merdeka dan insya Allah anak-anak kita menjadi salah satu pejuang untuk bersuara terus untuk memberikan yang terbaik untuk saudaranya yang saat ini terjajah. فنحن إذا فعلنا ذلك فقد أعددنا لسؤال الله جوابا عندما نقف بين يديه ويسألون عن إخواننا وماذا صنعنا معهم وكيف نصرناهم. Dan berikutnya adalah sebetulnya Bapak Ibu dari amalan yang tadi, yang pertama adalah kita wajib beriman kepada Allah ya, terus beriman, terus ningkatin amalan soleh kita. Yang kedua apa? Ada yang tahu? Terus bersuara tentang Palestina. Yang ketiga berjihad dengan harta. Yang keempat berdoa, terus mendoakan di setiap sholat kita, setiap zikir kita, setiap doa-doa tempat waktu-waktu yang mustajab. Yang kelima apa? Yang kelima kita mendidik anak-anak kita, mudah-mudahan mereka terus bisa mengikuti perkembangan Palestina dan juga dunia Islam lainnya. Nah, jika kita sudah mengamalkan amalan-amalan yang 5 tadi ini, harapannya mudah-mudahan Allah mempermudah kita untuk menjawab pertanyaannya Allah, yaitu apa? Apa yang sudah engkau berikan kepada saudaramu di Palestina sana? Apa yang sudah engkau berikan kepada saudara-saudaramu yang saat ini terzalimi, yang terjajah ya? Dan mudah-mudahan inilah persiapan kita untuk bisa menjawab pertanyaan Allah yang tadi itu.
Insya Allah. Dan mudah-mudahan lisan kita diringankan oleh Allah untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dan mudah-mudahan Allah beratkan pahalanya. Dan mudah-mudahan Allah ringankan dan bahkan hapuskan semua dosa-dosa kita. Walaupun hanya dengan amalan yang 5 tadi. Amin. ولعل الإخوة يعرضون لنا شيئا مما يحدث في غزة واعلموا أنه شيء قليل وإلا فالواقع في غزة أشد وأصعب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على نصرتهم وأن ينصرهم ويؤيدهم بجند من عنده وأن يرد كيد أعدائهم إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan yang tadi ya, amalan yang tadi. Dan juga mudah-mudahan berikut tadi saya juga mengajak untuk menonton video, mungkin sebelah kanan saya bisa dilihat videonya. Nah video ini mungkin hanya sebatas gambaran kecil saja, tapi tidak dan belum menggambarkan gambaran yang begitu dahsyatnya dan kejamnya di sana. Jadi ini hanya sedikit gambaran saja dan mudah-mudahan bisa bisa membuat kita muhasabah diri ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi teguran buat kita bagaimana kondisi Palestina itu belum baik-baik saja. Dan sama-sama kita suarakan Palestina insyaallah merdeka, amin. Dan mudah-mudahan bisa menjadi sebab musabab, majelis ini menjadi sebab musabab kemerdekaan Palestina, amin. Dan mudah-mudahan dari masjid ini pula jamaahnya diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersolat ya, melaksanakan solat di Masjidil Aqsa, amin. Di soft terdepannya, amin. Dan bisa berkunjung dan kalau bahasa Sundanya itu botram ataupun bisa makan di pelataran Masjidil Aqsa, amin. Nah, mudah-mudahan ya. Baik Bapak Ibu, kami dari tim Sinar Dakwah dan Sinar Insan Palestina mengajak Bapak Ibu semua untuk bisa menyimak sedikit saja video yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Silahkan. Oh ya, mungkin boleh lampunya sedikit diredupkan ya Bapak yang sebelah kanan mungkin. Bisa ya? Nah, biar sedikit agak ini. Monggo, silahkan. Syaggal? Bisa. Iya, ini Palestina deh. Coba nanti kita lihat dulu ya. Han. Videonya beda ya. Han. Dimundurin aja. Diulang lagi ya. Bisa. Bapak Ibu, inilah Palestina, inilah Gaza. Rumah ini sudah hancur. Inilah tempat yang harapannya menjadi mimpi anak-anak kita di sana. Jadi ini komplek yang Israel hancurkan dan tidak tersisa. Adik kakak ini mengucapkan terima kasih kepada para medik yang membantu dia keluar dari reruntuhan. Mereka tidak tahu bagaimana kondisi orang tuanya. Adik kita saat ini harus menangis. Banyak darah yang harus keluar. Banyak luka yang harus mereka rasakan. Ya. Lebih dari 160 hari ya, lebih dari 5 bulan perang ini belum kesudahan.
seorang ayah yang harus kehilangan anaknya, adiknya yang harus tertimpa reruntuhan. Hanya zikir kepada Allah yang bisa mereka lakukan. Sang ibu yang harus kehilangan kedua kakinya karena hancur. Bisa kita lihat bagaimana begitu luar biasanya kondisi di sana. Jika ini adalah anak kita, Bapak Ibu, rasanya agak sulit membayangkan bagaimana kita harus kehilangan anak yang kita cintai, adik yang kita cintai. Inilah sang ibu yang harus kehilangan anaknya dan terus menambahkan rasa tawakalnya, rasa sabarnya terus bertambah dan bertambah. Berbagai macam kendaraan di sana dihancurkan, ya. Adik ini menjerit kesakitan karena bahu sebelah kanannya tertusuk besi dari rumahnya yang hancur. Ya. Roket-roket Israel menghancurkan segalanya, membakar semuanya. Ya. Tidak ada yang tersisa. Ya. Inilah kondisi saudara kita di sana. Sulit membayangkan, sulit bisa kita rasakan. Kondisi ini belum bisa kita bayangkan. Anak ini harus kehilangan kedua orang tuanya. Dia harus hidup sebatang kara padahal dia baru lahir. Sang ayah ini harus kehilangan anaknya yang ia tunggu lebih dari 11 tahun lamanya. Dia harus kehilangan anaknya yang ia besarkan. Adik-adik kita ini, sang ayah yang harus menguatkan sang anak. Padahal ia pun saat ini menjadi korban ledakan di sana. Saling menguatkan, ya, bukan saling menjatuhkan, tapi saling menguatkan antar keluarga. Luka bakar ini yang dialami oleh Gais, adik kita 3 tahun ini, kena luka bom fosfor, ya, yang terlarang, ya. Bom fosfor itu di sana sudah terlarang, tapi masih digunakan oleh Israel untuk membakar adik-adik kita di sana. Lihatlah Bapak Ibu. Anak-anak ini saat ini sekarang menjadi yatim atau yatim piatu. Kehilangan orang tuanya, kehilangan tempat tinggalnya, kehilangan cita-citanya. Ya. Bahkan yang tersisa adalah kantung-kantung jenazah ini. Bahkan kantung jenazah di sana jumlahnya lebih sedikit daripada jenazah yang masih belum terkubur, ya. Bahkan Bapak Ibu, saya memiliki video lainnya, namun saya tidak bisa, mungkin boleh ditampilkan? Boleh. Ya, ini kondisi rumah sakit yang diserang oleh Israel. Termasuk rumah sakit Indonesia yang milik Indonesia, yang dimiliki oleh Indonesia dihancurkan juga di sana. Diserang dan bahkan berhenti beroperasi di sana seperti itu. Berikutnya, video berikutnya mungkin yang itu. Baik, yang itu, yang bukan yang itu boleh sama yang bertulang. Ada 2. Nah, yang dahsyatnya lagi, yang luar biasanya lagi, yang terjadi di sana itu, mohon maaf ya, mungkin ini sedikit agak kurang, jika kurang berkenan ditonton oleh anak-anak, boleh mungkin anak-anak menutup mata ya, boleh sedikit saja ya, nggak apa-apa. Nah, boleh kita lihat dulu, ini adik kita, teman kita di sana. Tadi saya menyampaikan bahwa, ya, coba diundur lagi. Ya, ini kondisi adik-adik kita di sana, kekurangan gizi dan mengalami gizi yang buruk. Jadi apa yang bisa dirasakan di sana adalah untuk makan saja mereka harus berjuang. Adik-adik kalau makan nanti jangan sampai tidak habis ya, harus habis ya. Lihat,
teman kita di sana mengalami gizi buruk karena apa? Bukan karena makanannya tidak ada, tapi memang bukan karena dia tidak mau makan, tapi karena makanannya tidak ada. Nah, kalau nanti dibuat makanan bekal sekolah, dihabisin ya. Oke? Siap? Siap. Nah, dan bahkan kalau tidak salah ada lebih dari 27 anak yang saat ini kena gizi buruk sudah meninggal. Dan itu ada, saya belum bisa menampilkan videonya karena memang kondisinya luar biasa. Nah, ini berikutnya, Bapak Ibu, stop. Sebentar, ini ada jenazah yang memang yang tersisa adalah tulang belulang saja. Kenapa? Israel itu menghantam dan masuk ke dalam Gaza dan menghancurkan semua yang ada di sekelilingnya. Dan sulit untuk mengambil jenazah-jenazah yang tergeletak di jalanan seperti itu untuk diurus langsung. Kenapa? Karena masih banyak tentara Israel yang berkeliaran untuk ketika kita mengambil jenazah yang ada kita ditembak seperti itu. Nah, ketika Israel sudah mulai pindah ke atau mereka juga sudah mundur gitu ya. Barulah masyarakat Gaza dan warga Gaza ini baru bisa masuk ke beberapa titik-titik tersebut dan mengambil dan mengurus jenazah-jenazah yang tersisa. Boleh kita lihat sedikit saja. Nah, ini kondisi ayah dan anak. Yang tersisa adalah ya. Dan bahkan bisa terlihat itu banyak belatung yang menggerogotinya di sana. Sudah cukup. Jadi banyak jenazah bukan hanya di jalanan, tapi di bawah reruntuhan pun masih banyak jenazah yang belum terangkat gitu ya, belum terurus. Kenapa? Bapak Ibu, mungkin kita masih ingat gempa Turki tahun sebelumnya. Semua masyarakat, seluruh dunia datang ke Turki untuk membantu Turki, ya. Gempa Turki seperti itu. Kenapa? Dan mereka menggunakan alat-alat berat untuk mengambil jenazah yang ada di bawah reruntuhan tersebut. Tapi berbeda dengan kondisi yang ada di Gaza. Semua hancur dan banyak jenazah yang masih terkurung di bawah tanah tersebut. Ya, di bawah reruntuhan yang mana untuk mengambil jenazah saja harus butuh alat berat seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, kami juga ingin menyampaikan data berupa donasi-donasi yang kita kumpulkan dan kita gabungkan dari berbagai macam majelis, masjid, sekolah, kampus gitu ya. Alhamdulillah sebelum bulan Ramadan ini kami sudah menyalurkan bantuan berupa bahan pangan. Harapannya sekurang-kurangnya mereka bisa mempertahankan hidup mereka di sana, sekurang-kurangnya mendapatkan gizi yang lebih baik. Nah, berikut dokumentasi dari Sinar Dakwah dan Sinar Insan Palestina yang mana kita itu menyalurkan bantuan ini melalui jalur resmi, melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia, melalui pintu perbatasan Rafah seperti itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah kita telah bersilaturahmi ke KBRI Indonesia yang berada di Kairo, Mesir. Alhamdulillah begitu disambut baik dan begitu mendapat dukungan yang luar biasa oleh KBRI Mesir. Insya Allah kedepannya kita akan terus bersinergi dengan KBRI. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلام الله يا قدس
فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس. Alhamdulillah. Ini Sinar Ijazah proses Indonesia, Sinar di mana Dakwah bantuan-bantuan dan kita sudah Palestina terkumpul di telah Mesir, mengirim satu kontainer kita belanjakan di Mesir dan lalu kita sewa satu truk truk kontainer yang begitu besar untuk pengiriman. dan alhamdulillah. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, bantuan ini belum seberapa. Mungkin bantuan ini hanya cukup untuk 500 sampai 1000 orang saja dan dengan waktu yang terbatas. Jadi saat ini pengungsi itu udah lebih dari 1,9 juta jiwa. Kami hanya baru bisa mensupport 500 sampai 1000 orang yang ada di sana. Tapi kami meyakini bahwa dari bantuan Bapak Ibu semua, kita sama-sama bisa memberikan yang terbaik. Sekecil apapun bantuan yang kita berikan dan kita salurkan nantinya, insya Allah kita akan sampaikan di akhir Ramadan nanti. Dan mudah-mudahan mereka bisa melaksanakan Idul Fitri dan bisa menikmati santap Idul Fitri yang lebih nikmat daripada sebelum-sebelumnya ya. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah begitulah kondisi Palestina dan sudah sangat jelas. Fardu ain sekarang ya bagi kita semua untuk membantu Palestina. Kenapa? Indonesia merdeka 1945. 1 tahun sebelumnya ternyata Indonesia itu diakui kemerdekaannya pertama kalinya oleh Mesir dan Palestina. Ada ya di buku sejarah ya. Dan 1 tahun setelahnya itu 3 tahun setelah Indonesia merdeka mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia gitu. Ternyata 3 tahun setelahnya itu Palestina dijajah. Sampai kapan? Ternyata sampai detik ini. Ya. Artinya Indonesia sekarang udah tahun keberapa nih kemerdekaannya? 70 berapa? 78, 77. 78 tahun ini ya. Mau 79. Nah, coba kita pahami bersama-sama. Artinya kalau kita kurang 3 tahun saja, kurangi 3 tahun dari kemerdekaan kita, katakanlah 75 tahun. Artinya 75 tahun Palestina masih terjajah. Artinya selama Indonesia merdeka, selama itu pula Palestina dijajah. Bayangkan, rasa-rasanya kita punya punya hutang budi ya ke Palestina. Kalau tanpa Palestina mengakui Indonesia, rasa-rasanya pun kita belum merdeka tuh, betul ya? Kita tidak bisa menikmati hidup yang seperti sekarang ini. Nah, alhamdulillahnya Palestina mengakui kemerdekaan Indonesia dan mengajak negara-negara Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, tidak ada salahnya kita pun saat ini mengakui kemerdekaan Palestina dan siap memerdekakan Palestina. Siap? Bismillah. Baik Bapak Ibu, mungkin tadi sudah ada kenceleng ataupun sunduk yang sudah keliling. Nah, namun di sini pun saya juga mengajak Bapak Ibu semua, adik-adik, barangkali ya Allah saya juga ingin membantu tapi tidak hari ini, tapi saya inginnya besok hari atau lusa atau besoknya lagi, boleh. Bisa menggunakan metode transfer, bisa dicicil, bisa berangsur-angsur, bisa selama Ramadan ini, monggo. Dan kami mengajak Bapak Ibu bisa mengikuti program Kartu Komitmen Infak. Di mana kartu komitmen infak ini Bapak Ibu sendiri yang menentukan nominalnya, Bapak Ibu sendiri yang menentukan kapan waktu untuk melakukan ditunaikannya, dan insya Allah mau berangsur Rp50.000 dulu, Rp100.000 dulu, terserah Bapak Ibu semua. Jadi kebaikan itu tidak perlu buru-buru, tapi kalau bisa kita perlahan-lahan, pelan-pelan, semampu kita, insya Allah Allah akan balas dan Allah akan gantikan apa yang kita keluarkan di program Kartu Komitmen Infak ini. Baik Bapak Ibu, kami mengajak barangkali ada yang ingin mengikuti program Kartu Komitmen ini, boleh angkat tangan. Nominalnya di sini ada Rp1 juta, ada Rp2 juta, ada 5 juta, ada 10 juta dan seterusnya. Artinya Bapak Ibu sendiri di sini bisa yang melakukan contreng langsung mengikuti program ini. Nantinya kami akan memberikan nomor rekening pun yang tadi yang sudah kami sampaikan di layar, yaitu
dengan Bank Syariah ya di 2024007777 atas nama Sinar Insan Palestina. Nah, barang siapa yang mau mengikuti program ini nantinya akan kami berikan apresiasi berupa syal Palestina dan akan disematkan oleh Syekh Bahauddin. Itu saja mungkin dari kami, barangkali ada yang masih malu dan ingin bertanya tentang program ini boleh menghubungi kami dan insya Allah nanti kami akan sampaikan dan salurkan bantuan ini. Dan yang terpenting adalah ketika sudah melakukan transfer itu mengkonfirmasi kepada nomor yang sudah tertera di kartu infak ini, seperti itu. Itu saja mungkin dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir kami juga mengajak Bapak Ibu, adik-adik mungkin ada yang ingin berfoto bersama boleh. Dan yang ingin melakukan komitmen infak juga boleh. Dan yang adik-adik yang memiliki tugas belajar atau tugas tanda tangan silahkan boleh maju juga. Kurang lebihnya mohon maaf, silahkan. Monggo Ustaz dipandu, boleh lanjut. Arfa TV.